Oke. Baik, acara selanjutnya adalah acara yang dinanti-nanti. Tetapi sebelum kita mulai untuk memulai acara inti, alangkah baiknya saya pantun terlebih dahulu. Nanti tolong dibantu cakep ya. Tebing tinggi di atas gunung. Cakep. Cakep. Loh, kok lemes sih? Coba ya semangat ya, Adi. Tebing tinggi di atas gunung. Cakep. Cakep. Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Cakep. Cakep. Hidup ini tak bisa diulangi. Masya Allah. Mari, mari kita, mari kita mulai saja acara hari ini. Aduh, Cakep. cakep. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita pada hari ini, yaitu terkait kuliah praktisi. Bagaimana penerapan hukum ekonomi syariah di lembaga pengadilan agama yang akan dipaparkan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Nasihul Hakim SHI, yang mana beliau saat ini menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Waktu dan tempat dipersilahkan, Bapak Nasihul. Baik, terima kasih. Atau Kakak Afifah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengar boleh. suara saya? Dengar Pak, dengar. Cukup dengar Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi binikmatihi tatimus solihat. Walladzi khalaqal laila wan nahar khilfatan liman arada yadzakaru wa arada syukur. Yang kami hormati Kaprodi Dr. Rahmat Hakim, yang kebetulan kawan lama juga, walaupun kita tidak lahir dari rahim ibu kandung yang sama, tapi setidaknya kita lahir dari rahim ideologi yang sama. Nanti lebih detailnya bisa ditanyakan sama Pak Rahmat Hakim. Ya, yang saya banggakan, yang saya cintai semua adik-adik, rekan-rekan mahasiswa semester 5 ya, hukum ekonomi syariah atau ekonomi syariah ini. Ekonomi syariah. Oh, ekonomi syariah, Universitas Muhammadiyah Malang ya. Itu kafe Assalamualaikum masih buka sampai saya ini, Ustaz? Masih. Tambah waalaikumsalam. Yang tak lupa yang kami hormati pula ini, rasa-rasanya ada rekan-rekan dari lembaga peradilan juga, ada PA Ngawi sama PA Rantau yang insya Allah sama-sama menyimak. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk senantiasa berbuat yang baik bagi diri, nusa dan bangsa, dan terlebih agama. Jadi menjadi sebuah kebanggaan, kesempatan yang berarti buat kami untuk sama-sama sharing, ya, sama-sama sharing, sama-sama berbagi ilmu, sama-sama berbagi pengalaman terkait apa yang sudah diterima oleh rekan-rekan sekalian di bangku kuliah, kemudian implementasi dan prakteknya seperti apa di lapangan itu yang perlu kita pahami bersama. Dan syukurnya, alhamdulillah, takdir memang saya harus lebih dulu lahir dari rekan-rekan sekalian, sehingga saya lebih dulu bisa mengenyam posisi yang saat ini diamanahkan kepada kami. Tapi tidak menutup kemungkinan rekan-rekan sekalian punya porsi yang sama, tinggal bagaimana kita mampu mewujudkannya. Sebagai informasi saja sebelum kita masuk ke topik itu, sekarang ini sedang penerimaan hakim dari analisis perkara peradilan yang dibutuhkan kurang lebih 690 hakim, namun yang mendaftar dari APP tahun 2021 itu hanya sekitar 390, sehingga tidak sampai kuota yang diinginkan. Padahal semakin waktu berjalan, banyak hakim yang pensiun, banyak hakim yang meninggal, sehingga kebutuhan organisasi sangat mendesak. Jadi sampai-sampai ada istilah kalau
zaman dulu itu tidak boleh sakit, tidak boleh cuti, karena memang kekurangan tenaga teknis di daerah. Tapi mungkin ke depannya bisa menjadi motivasi kepada teman-teman sekalian untuk terus belajar mengembangkan diri. Siapa tahu kalau jalan takdirnya mengantarkan sebagai kesuksesan saat ini berada dalam jalan. Oke, langsung saja. Jadi nanti mungkin sebelum saya share screen terkait dengan materi yang diberikan oleh Pak Dr. ini, praktek dan implementasi hukum ekonomi syariah di pengadilan agama. Jadi sebelumnya coba saya share screen aja biar oke. Sudah terlihat ya share screen-nya? Sudah, Pak. Kita mulai dari pertama. Jadi kita berbicara masalah legal substansinya. Sebelum ekonomi syariah itu menjadi kewenangan absolut peradilan agama, itu banyak sekali berbagai macam rintangan dan ujian, sehingga pada akhirnya yang bisa kita rasakan sekarang, sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut dari peradilan agama. Yang pertama yang perlu kita pahami dan yang perlu kita cermati bersama bahwa dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945 itu disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kita melihat substansi materi daripada Undang-Undang 1945, amandemen ketiga kalau tidak salah ini mensejajarkan 4 lembaga peradilan, yaitu peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer. Sehingga kita memiliki peran yang sama walaupun tupoksinya berbeda-beda dalam bidang teknis yudisial. Nah, kalau Mohon dulu, maaf Bapak, dan Bapak mohon maaf. oh iya, Slide-nya itu Iya. tampilnya slide 18. Ya. Itu kan aplikasi ya. Nggih, sampun. 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 Oh ini Nggih. sudah kelihatan ya. Nggih, sampun. Oh iya. Oke. Baik, kalau berdasarkan undang-undang substansi materinya di Undang-Undang 1945 terkait dengan amandemen ini, memang kita sejajar posisinya antara umum, agama, petun, dan militer. Tapi walaupun kita sejajar seperti itu pun sampai sekarang ada yang masih mengira bahwa peradilan agama itu masih di bawah PAK. Oke, kalau memang sebelum adanya Undang-Undang 3 2006, itu memang secara administrasi, secara organisasi kita masih di bawah Depak, sedangkan teknis justisialnya itu berada dalam Mahkamah Agung. Tapi setidaknya sejak awal Undang-Undang Amandemen Undang Dasar ini memberikan kesan bahwa pengadilan agama merupakan salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dan itu juga termaktub dalam pasal 42 dan pasal 44 Undang-Undang 4 tahun 2005 tentang kekuasaan kehakiman. Hingga peradilan agama yang sebelumnya berada dalam Departemen Agama. Bahkan ada yang mengira pengadilan agama itu ya KUA gitu ya. Karena memang kewenangannya itu hampir-hampir mirip. Yang satu terkait dengan perkawinan, yang satu terkait dengan cerai. Sehingga ini terus yang kita dorong bahwa kita lakukan sosialisasi bahwa peradilan agama itu berbeda dengan KUA ataupun DUPA. Selanjutnya, setelah adanya Undang-Undang Dasar tersebut, amandemen ketiga, pada tahun 1991, itu muncullah Bank Syariah pertama, yaitu Bank Muhammad Indonesia pada tahun 1991, yang mulai beroperasi pada Mei 1992. Jadi pada saat itu, peradilan agama belum memiliki kewenangan secara absolut untuk dapat menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan hukum syariah.
Jadi kemana ketika peradilan agama tidak memiliki kewenangan secara absolut, maka dalam hal ini peradilan umum yang menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah itu. Karena apa? Walaupun ya prinsipnya berdasarkan syariah, tapi undang-undang tidak menentukan bahwa itu menjadi kewenangan peradilan agama. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, bunyi peradilan memang seperti itu. Jadi semua menjadi kewenangan peradilan umum sebelum adanya undang-undang tentang ekonomi syariah. Sesuai dengan pasal 49 huruf 1 Undang-Undang 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang 7 tahun 89 tentang peradilan agama, kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berada pada Badan Peradilan Agama. Jadi kalau dalam pasal 49 Undang-Undang 7 tahun 89 itu kewenangan absolutnya menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang bagi mereka yang beragama Islam atas personalitas keislaman, mulai dari perkara perceraian, kemudian kewarisan, kemudian harta bersama, wasiat, wakaf, zakat, infak, dan sedekah itu menjadi kewenangan absolut peradilan agama. Itu muncul itu ekonomi syariah. Baru ketika perubahan pertama terkait Undang-Undang 389, yaitu dirubah dengan Undang-Undang 3 tahun 2006, muncullah tentang sengketa ekonomi syariah itu berada dalam kewenangan peradilan agama. Lantas tidak begitu saja, dengan mudahnya kemudian kita bisa menerapkannya. Ternyata seiring berjalannya waktu itu muncul Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Jadi 2006 ada perubahan Undang-Undang 789, kemudian di tahun 2008 itu ada Undang-Undang tentang perbankan syariah, yang mana di pasal 55 di penjelasan pasal 55 ayat 2 itu memungkinkan bahwa para pihak yang bersengketa dalam sengketa ekonomi syariah itu menyelesaikan sengketanya sesuai dengan apa yang dituju dalam akad yang mereka buat. Salah satunya melalui peradilan umum ini. Ya, sehingga ini kan ada dualisme kewenangan. Di satu sisi sudah dijelaskan dalam undang-undang bahwa peradilan agama memiliki kewenangan secara absolut, tapi di sisi lain dalam Undang-Undang 21 tahun 2008 muncul ada alternatif penyelesaian sengketa, yaitu di peradilan umum, sehingga belum kuat secara legal, substansinya itu belum kuat karena di masyarakat masih terdapat pemilihan jus of forum. Jadi dia bisa memilih di pengadilan agama ngamra sesuai dengan pasal 55 ayat 1, atau di dalam akad ketika mereka melakukan perjanjian antara kedua belah pihak itu menentukan bahwa ketika terjadi persengketaan biasanya melalui pengadilan umum. Nah, sehingga kalau itu muncul ketika pada waktu 2008, 2009 atau 2010 ke atas itu muncul, maka ya kalau memang akadnya seperti itu ya harus diselesaikan sesuai dengan akad itu, sesuai dengan bunyi akadnya seperti apa klausul dalam akad tersebut. Sehingga ini masih menjadi perdebatan kira-kira siapa yang paling berwenang untuk dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah tersebut. Kemudian selanjutnya ini pada tahun 2012 melalui mekanisme judicial review terhadap putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU X garing 2012, maka penjelasan dalam pasal 55 ayat 2 tadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sengketa ekonomi syariah secara yuridis menjadi mutlak kewenangan pengadilan agama. Jadi setelah munculnya Undang-Undang 2008 itu, 2012 itu ada judicial review terkait dengan bunyi penjelasan dari pasal tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya bahwa bunyi pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dapat dimaknai secara mutlak bahwa ketika terjadi sengketa ekonomi syariah, maka yang berwenang mengadili secara absolut adalah Badan Peradilan Agama. Kita tidak sampai di situ, karena mengingat bahwa penguatan ekonomi syariah ini semakin hari semakin berkembang dan banyak sekali berdiri ya, bank-bank syariah atau lembaga keuangan syariah atau apapun yang mana ketika melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan terhadap prinsip syariah. Maka kemudian Mahkamah Agung, akhirnya Mahkamah
Recording in progress. Pak Nasihu, mohon maaf, mungkin terkendala jaringan. Sambil menunggu pembicara untuk bergabung kembali, bisa ini untuk para peserta yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu. Mohon maaf terputus ya. Nggih, Bapak. Mohon maaf ya. Nggih, mboten napa-napa. Terpotong jadinya. Bisa kembali share screen saya? Nggih. Pak, sudah. Sudah, Pak. Sampun, Pak. Monggo. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi terakhir kita sampai di Perma 14/2016, Pengadilan Agama tidak hanya menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa bagi mereka yang beragama Islam, namun juga menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berlandaskan akad yang dipergunakan. Jadi ada perluasan makna bahwa kalau yang awalnya peradilan agama itu hanya mengadili perkara di antara mereka yang beragama Islam, namun karena masuknya ekonomi syariah menjadi kewenangan absolut peradilan agama, maka yang dilihat bukan hanya tidak lagi berdasarkan personalitas keislaman, tapi terkait dengan akadnya. Sepanjang akad itu dilakukan dalam proses dan prinsip syariah, maka itu menjadi kewenangan absolut. Bagi mereka yang misalkan melakukan akad musyarakah mutanakisah, misalkan antara KPR antara orang yang beragama non-muslim dengan taruhlah salah satu bank syariah yang ada di Indonesia, maka ketika terjadi persengketaan, maka yang dilihat adalah akadnya. Sepanjang dia tunduk menggunakan akad prinsip ekonomi syariah, maka yang menjadi yang berhak menyidangkan ya istilah sederhananya adalah peradilan agama. Sehingga ada dua di situ. Jadinya yang pertama berlandaskan asas personalitas keislaman, yang kedua terkait dengan akad yang dipergunakan. Selanjutnya, kalau berbicara masalah teknis justisial, maka setidaknya ada dua hukum yang dapat dipergunakan. Yang pertama terkait dengan hukum acara, dan yang kedua adalah hukum material. Hukum acara itu seperti apa? Bagaimana hukum acara itu kurang lebihnya seperti bagaimana seseorang yang akan mengajukan permohonannya kepada pengadilan dan bagaimana kita sebagai tenaga tenaga hakim lah, bisa dikatakan tenaga justisial yang berada dalam badan agama itu tunduk. Sehingga kalau bisa dimaknai secara singkat dan simpel itu rel. Jadi semua itu ada aturan mainnya. Dengan adanya hukum acara itu kan sehingga kita mampu dapat menegakkan aturan, tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa, memberikan porsinya sesuai dengan
waktunya, dan sebagainya. Sehingga itulah yang menjamin bahwa para pihak yang bersengketa di pengadilan agama itu menerima haknya. Kalau ada gugatan berarti ada jawaban. Kalau ada jawaban berarti ada replik. Nah, inilah yang diatur oleh hukum acara itu seperti apa. Kapan mengajukan gugatan, kapan mengajukan eksepsi, kapan mengajukan provisi, dan sebagainya. Jadi semua itu ada cara mainnya. Tidak serampangan, tidak tebang pilih, dan itu bersifat absolut mutlak. Jadi harus diikuti hukum acara itu. Sehingga apabila hukum acara itu tidak diikuti saja, itu bisa saja mengakibatkan putusan yang telah dikeluarkan berupa produk hukum itu batal demi hukum. Itu terkait dengan hukum acaranya. Tapi kalau hukum material ya hukum terapan. Ketika ada perbuatan, misalkan dalam perkara perceraian, ada anak yang butuh dinafkahi oleh orang tuanya, kemudian terbukti dia tidak menafkahi, kira-kira ada nggak aturan yang secara material mengatur bahwa ada pembayaran biaya untuk memberikan nafkah dari orang tua ke anak? Ya, intinya hukum terapan bagaimana kita bisa menyesuaikan hukumnya itu sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan. Sehingga sumber hukum acara dalam peradilan agama itu kurang lebih sama, ya. Kurang lebih sama, bisa dikatakan sama ya, dengan hukum acara yang berlaku dalam peradilan umum, kecuali yang ditentukan khusus oleh undang-undang. Contohnya seperti cerai talak, kemudian cerai gugat, itu khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89. Ada mekanisme yang berbeda dari pemeriksaan perkara pada umumnya. Kemudian selanjutnya ini undang-undang, kurang lebih ada beberapa undang-undang, ini tidak semua yang saya sampaikan, tapi yang secara garis besar dan secara umumnya undang-undang yang berlaku khusus DPA itu mulai dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang 1 Tahun 74 tentang perkawinan, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sampai adanya Undang-Undang tentang perbankan syariah, arbitrase syariah, instruksi presiden, dan sebagainya. Ini masuk menjadi undang-undang yang berlaku khusus di peradilan agama. Kalau sumber hukum lainnya apa? Yang tadi sempat saya singgung pertama tadi adalah perma. Perma itu merupakan peraturan ya, peraturan yang bersifat hukum acara yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung guna mengisi kekosongan hukum. Jadi perma itu sifatnya mengikat yang berisi tentang mekanisme bagaimana hukum acara itu dapat diterapkan guna mengisi kekosongan hukum. Kemudian yang berlaku khusus dalam sengketa ekonomi syariah, Perma 14 2016 tentang tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah, kemudian Perma nomor 2 tahun 2015 tentang gugatan sederhana, Perma 5 2016 sertifikasi hakim ekonomi syariah, Perma 2008 tentang kompilasi hukum ekonomi syariah, Perma 1 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Nah, ini memiliki koneksitas, korelasi yang bisa digunakan dalam satu perkara. Kemudian selain daripada perma itu, sumber hukum lainnya apa? Adalah SEMA. SEMA bersifat administratif dan pemberitahuan hal mendesak yang jangkauannya bersifat internal. Dan ini diputuskan dalam rapat koordinasi kamar, misalkan kalau di Mahkamah Agung ada kamar agama, kamar perdata, kamar pidana, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yang bisa jadi rujukan dalam mengambil sebuah keputusan, peraturan BI, peraturan otoritas jasa keuangan, jurisprudensi, dan kitab-kitab fikih. Selanjutnya terkait dengan tugas pokok peradilan agama, sudah saya jelaskan tadi di awal bahwa sejak Undang-Undang 3 2006 itu ada tambahan satu, yaitu tentang ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah itu bidangnya apa saja? Tidak ada bank syariah, kemudian lembaga keuangan mikro syariah, sampai dengan adanya dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah. Jadi dalam Undang-Undang 3 2006 itu di Perma juga sudah disebutkan yang masuk dalam bidang ekonomi syariah itu apa saja.
Namun tidak menutup kemungkinan mungkin seiring berkembangnya zaman kan hukum kan terus berjalan ya. Terkadang kan peraturan kan berjalan terlambat untuk menyelesaikan dalam perkembangan zaman itu. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada bidang ekonomi syariah lain yang belum kita hadapi sekarang dan bakal terjadi yang akan datang. Itu mungkin bisa terus mengalami perubahan gitu, sesuai dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Kita masuk secara teknis. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi memang kita lebih spesifik kepada hukum acaranya. Saya kira kalau hukum materialnya itu kan teman-teman atau adik-adik sekalian sudah mempelajari dari semester 1 sampai semester 5. Tinggal bagaimana itu dikorelasikan dengan praktik yang ada dalam lingkungan peradilan agama. Yang selanjutnya yang bisa kita sampaikan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah itu yang pertama terkait dengan kompetensi pengadilan agama. Tadi dari awal saya sering menyampaikan absolut ya. Tapi mungkin perlu saya lebih jelaskan lagi bahwa dalam kompetensi pengadilan agama itu ada dua. Yang pertama adalah kompetensi absolut, itu terkait dengan wewenang badan pengadilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Jadi misalkan kalau ada perkara ekonomi syariah sejak berlakunya Undang-Undang 3 2006 ini, kemudian perkara ekonomi syariah itu masuk ke dalam lembaga peradilan umum, maka secara absolut umum tidak berhak untuk memeriksa perkara tersebut. Mekanisme seperti apa mekanismenya? Bisa para pihak yang berperkara menyampaikan kepada majelis hakim bahwa yang namanya sengketa ekonomi syariah bukan menjadi wewenang umum. Bisa juga dari hakim itu sendiri setelah memeriksa berkas kemudian menyimpulkan bahwa ini bukan wewenang kita secara absolut, melainkan wewenang dari pengadilan agama, maka bisa juga dinyatakan dalam putusan bahwa peradilan umum tidak berhak untuk melanjutkan proses pemeriksaan terkait dengan ekonomi syariah sehingga beralih kepada badan peradilan agama. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kompetensi relatif, itu berkaitan dengan perbedaan kewenangan pengadilan untuk mengadili dalam lingkungan pengadilan yang sama. Ini terkaitannya dengan yurisdiksi. Ya. Misalkan kalau di Malang itu kan ada pengadilan agama Kota Malang, kemudian ada pengadilan agama Kabupaten Malang di Kepanjen itu misalkan ya. Pada suatu hari kan mereka berdomisilinya di Kota Malang, tapi mengajukan sengketanya di ini asas umumnya ya, mengajukannya di Kabupaten Madiun. Maka ini tidak bisa dilanjutkan sepanjang ada eksepsi. Eksepsi kan bisa dari pihak, jadi kalau dalam kewenangan relatif hakim tidak diberikan kewenangan untuk mengatakan bahwa ini bukan kewenangan relatif sepanjang tidak ada eksepsi atau tangkisan dari pihak lawan. Jadi di mana harus mengajukannya? Harus mengajukannya ya di Pengadilan Agama Kota Malang, walaupun jadi kompetensi relatif itu terkait dengan jurisdiksinya. Kan setiap pengadilan itu kan mempunyai wilayah hukum masing-masing, sehingga ketika itu dilanggar, maka bisa masuk dalam kewenangan relatif itu. Selanjutnya, penyelesaian sengketa itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama secara litigasi dan yang kedua secara non-litigasi. Kalau litigasi itu seperti apa ya? Penyelesaian sengketanya yang diselesaikan di lembaga pengadilan dengan berbagai macam hukum acaranya. Dan itu pun dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama gugatan dengan acara biasa, yang kedua adalah gugatan sederhana. Jadi kalau kita di lembaga peradilan agama ini terkait dengan ekonomi syariah, penyelesaian sengketanya ada dua ini. Yang pertama menggunakan acara biasa, sebagaimana pada umumnya sengketa perdata, atau yang kedua adalah gugatan sederhana. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, secara non-litigasi, penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lembaga pengadilan. Nah, biasanya ini ditunjuk pada akadnya, klausulnya seperti apa. Misalkan dalam klausul itu menunjuk bahwa ketika terjadi sengketa antara pihak satu dan pihak kedua, maka penyelesaiannya dilakukan di arbitrase.
Kalau sudah menentukan bahwa yang menyelesaikan adalah arbitrase, maka pengadilan agama dalam hal ini sekalipun memiliki kompetensi absolutnya tidak berwenang. Karena apa? Karena kan mereka sudah bersepakat antara pihak satu pihak dua bersepakat bahwa ketika terjadi persengketaan maka yang menyelesaikan arbitrase. Yang namanya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak maka itu merupakan undang-undang bagi mereka yang melakukan perikatan. Sehingga ketika terjadi sengketa ya biasanya harus diarbitrase, kecuali memang tidak disebutkan atau langsung menyebutkan bahwa ketika terjadi persengketaan maka yang menyelesaikannya selain musyawarah bisa di pengadilan agama. Nah itu bisa seperti itu. Pada pokoknya kalau ekonomi syariah itu tertujunya pada akad. Apa yang tertuang dalam akad maka itulah aturan yang harus dipegang oleh kedua belah pihak. Waktunya masih berapa nih moderator? Tadi terputus tadi. Kita lanjut saja gitu ya. Sehabisnya slide ini gitu ya. Oke, Bapak. Oke. Saya khawatirnya kawan-kawan nih tertidur karena memang jamnya jam rawan ini ya. Enggak, Bapak. Insya Allah semangat. Oh ya, semangat ya. Baik, selanjutnya terkait dengan gugatan dengan acara biasa. Sebelumnya syarat-syarat gugatan. Jadi ketika seseorang itu mengajukan gugatan itu kan pasti ada hak atau kewajiban dari seseorang yang dilanggar itu. Jadi orang tidak mungkin mengajukan gugatan tanpa adanya tuntutan, tanpa adanya kepentingan hukum, tanpa adanya sengketa. Jadi ketika mereka sudah mengupayakan proses mediasi di luar persidangan, kemudian tidak menuntut temu, maka mereka bisa mengajukan perkaranya di peradilan agama. Dan yang gugatan itu pasti ada berupa tuntutan, ada kepentingan hukumnya seperti apa, dan sengketanya itu juga pasti ada. Nah, maka tahapan-tahapannya itu seperti apa? Ini kayak lebih ke teknis lagi ya. Jadi kan harus ada gugatan yang pertama. Harus ada gugatan, kemudian gugatan itu didaftarkan, membayar biaya panjar perkara. Biaya panjar perkara bagi mereka yang kurang mampu itu bisa melakukan secara prodeo dengan melampirkan surat keterangan dari desa yang menerangkan bahwa mereka tidak mampu. Tahapan semua taruhlah kalau proses pendaftaran kemudian pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan itu sudah terlaksana semua, masuk dalam proses persidangannya seperti apa. Yang pertama, ketika kedua belah pihak hadir dalam proses persidangan dalam sengketa ekonomi syariah, maka hakim memiliki kewajiban untuk mendamaikan mereka. Ya. As-sulhu khair ya, yang namanya perdamaian itu kan baik ya. Kalau bisa didamaikan, ya syukur alhamdulillah. Jadi mereka tidak merasa dirugikan, tidak merasa kalah, tidak merasa menang, karena hadir dalam diri mereka itikat baik untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka secara keluargaan. Kalau tidak berhasil seperti apa? Kalau tidak berhasil, maka wajib melakukan proses mediasi. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal, Perma 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi pengadilan kan memiliki korelasi yang tinggi, korelasi yang kuat dengan gugatan dengan acara biasa ini. Jadi nanti seperti apa? Nanti akan dibantu oleh seorang mediator. Mediator tuh bisa mediator hakim, bisa mediator pegawai, bisa mediator non hakim dan non pegawai, maksudnya orang yang luar. Sepanjang dia memiliki sertifikat jadi dari lembaga mediasi yang memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan oleh Mahkamah Agung. Oke. Selanjutnya setelah proses mediasi, nah di situ kan ada negosiasi dan sebagainya. Pada intinya kalau memang terjadi kesepakatan dalam proses mediasi itu, maka dituangkan dalam akta vandading, putusan perdamaian. Jadi kalau sudah putusan perdamaian itu ya berarti sudah mengakhiri sengketa kalau memang terjadi perdamaian terhadap seluruh objek yang ada, baik di antara penggugat maupun tergugat. Nah, kalau tidak terjadi proses perdamaian seperti apa? Ya, berarti seorang mediator membuatkan laporan. Laporan tersebut disampaikan kepada hakim pemeriksa perkara bahwa perkara sekian antara ini dan ini Fulan bin Fulan itu tidak terjadi perdamaian sehingga dilanjutkan dalam proses litigasi.
Nah, proses litigasi yang pertama apa? Adalah jawaban tergugat. Setelah dibacakan surat gugatan, kemudian tidak ada perubahan terkait dengan gugatan tersebut, maka untuk menjamin equality before the law, ya, persamaan depan hukum, maka hakim harus memberikan kesempatan, ya, kepada pihak lawan untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat tersebut. Jadi kalau sudah masuk ruang sidang itu, seluruh gerak-gerik hakim itu bakal dipantau, karena kita salah saja atau salah menempatkan atau salah memandang salah satu pihak itu bisa menjadi objek ketidaksenangan, ya. Nama juga mereka lagi bersengketa, ya, sehingga apapun mungkin bisa ingin diupayakan agar perkara mereka itu menang atau perkara lawannya itu dikalahkan dan sebagainya, sehingga memang hakim itu harus benar-benar memposisikan dirinya sebagai pihak yang netral, dalam artian kalau dia memberi kesempatan kepada pihak penggugat, dia harus juga diberikan kesempatan kepada pihak tergugat. Nah, makanya kalau dalam perkara perdata biasa, tidak terkecuali ekonomi syariah, itu majelis hakimnya biasanya ganjil. 3, 5 kalau dalam perkara-perkara yang membutuhkan perhatian dan sebagainya itu bisa sampai 5. Nah, bagaimana kalau kawan-kawan yang berada di daerah sana itu bisa menggunakan hakim tunggal. Hakim tunggal 1 berdasarkan surat keputusan dari KMA. Tapi pada prakteknya memang kalau bisa 3, ya 3. Karena apa? Karena ya dengan ganjil ini kan kita bisa saling mengingatkan, kemudian nanti bisa saling bermusyawarah, bisa saling mengingatkan apa agenda yang terlupakan dan sebagainya. Sehingga posisi majelis hakim ini bukan hanya sebagai pelengkap sidang, tapi memiliki peran yang penting juga untuk membantu ketua majelis dalam memanage sebuah persidangan sehingga berjalan secara efektif, efisien, sederhana, cepat, dan seperti itu, ya. Kemudian replik itu haknya penggugat untuk menanggapi terkait dengan jawaban yang disampaikan oleh tergugat. Kemudian setelah replik ada duplik. Duplik itu berarti haknya tergugat untuk menanggapi replik dari penggugat. Nah, kemudian setelah dirasa cukup acara jawab jawab, lanjut ke dalam pembahasan adalah pembuktian dari penggugat. Jadi macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata itu pada umumnya ada 5. Yang pertama ialah alat bukti surat, saksi, persangkaan, sumpah, sama satu lagi adalah pengakuan. Jadi misalkan kalau di jawaban tergugat itu dia mengakui, iya benar, saya memang telah melakukan perbuatan prestasi dan sebagainya, selesai. Jadi tidak ada lagi beban pembuktian daripada penggugat. Karena kenapa? Karena tergugat sudah mengakui seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat, ya, sehingga penggugat tidak perlu lagi dibebankan untuk membuktikan terkait dengan dalil-dalilnya. Pada intinya, proses gugatan, jawaban, replik, duplik, itu siapapun boleh berbicara, siapapun boleh berargumentasi, siapapun boleh membangun narasi dalam tahapan jawab jawab. Tapi yang paling menentukan sesungguhnya ada dalam proses pembuktian. Sehingga bagaimana penggugat dan tergugat mampu meyakinkan majelis hakim terkait apa yang mereka minta. Jadi pada intinya memang menaruh porsi yang sangat penting terkait dengan pembuktian itu. Jadi siapa yang mendalilkan, ya dia harus membuktikan. Siapa yang membantah, dia pun juga harus membuktikan dalil bantahannya tersebut. Maka membuktikannya dengan apa? Membuktikannya dengan 5 macam alat bukti tadi. Di antaranya alat bukti surat. Kalau memang ekonomi syariah, ada nggak akadnya? Jangan-jangan dia cuma akadnya akad fiktif, atau cuma syukur-syukur nomor rekening, atau seperti apa. Nah, itu bisa salah satu alat bukti surat. Alat bukti surat pun tidak lantas, oh ini majelis ini suratnya, tapi ada proses di mana dia harus dinazigelen, ditempel materai sesuai dengan yang berlaku meter 10.000, kemudian dicapos, dibawa ke persidangan, ditunjukkan aslinya. Nah, jadi mekanisme seperti ini yang terkadang masyarakat itu memang belum tahu. Dan kalau kita memang menerapkan secara murni, bagaimana hakim itu harus bersifat pasif, hakim tidak boleh berat sebelah, yaitu
kita juga menyadari bahwa masyarakat kita kan tidak semuanya terjamah terkait dengan hukum itu. Maka ada kalanya hakim memberikan sedikit penjelasan terkait dengan proses-proses setiap tahapan yang mereka lalui. Nah, setelah adanya bukti surat itu adalah bukti saksi. Bukti saksi itu kan minimal 2 orang. Minimal itu 2 orang yang memiliki pengetahuan melihat secara langsung, kemudian keterangannya saling bersesuaian, dan batas minimal alat bukti saksi adalah 2 orang. Kalau tadi alat bukti suratnya itu sebenarnya banyak sekali pembagiannya. Tapi kalau akta otentik itu akta yang dibuat di depan pejabat yang mana sudah ditentukan untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, misalkan kalau alat bukti perkawinan apa? Alat bukti perkawinan adalah buku nikah. Ya, probationis causa dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya alat bukti dalam pernikahan adalah buku nikah. Itu merupakan akta otentik. Kenapa kok akta otentik? Karena yang mengeluarkan kan KUA. Tidak ada instansi lain yang berhak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan akta otentik tersebut. Maka itu dikatakan sebagai akta otentik. Nah, akta otentik kalau sudah dihadirkan dalam persidangan, kemudian sudah sesuai dengan penasihat lainnya, dapat disesuaikan dengan aslinya, maka kekuatannya sempurna dan mengikat. Maksudnya sempurna seperti apa? Sempurna itu dia tidak membutuhkan alat bukti lainnya, alat bukti tambahan. Jadi cukup satu saja dia sudah bisa mampu membuktikan bahwa antara P dan T itu pasangan suami istri misalkan. Kalau enggak akad kan juga bisa. Salinan akadnya kemudian ditujukan, itu merupakan akta otentik sempurna. Mengikat apa? Jadi mengikat untuk hakim. Jadi hakim karena memang sudah diajukan alat bukti otentik itu, maka harus percaya terkait dengan apa yang dituangkan secara material substansi dalam alat otentik tersebut. Kurang lebih 2 ini memang yang sering dipakai dalam praktek hukum perdata pada umumnya, tidak terkecuali terkait dengan proses pemeriksaan sengketa ekonomi syariah. Persangkaan bisa berangkat dari persangkaan hakim, bisa berangkat dari persangkaan undang-undang, pengakuan, sumpah, dan sebagainya. Sumpah juga pun itu terbagi 2, antara sumpah suplitur dan sumpah desisur ya. Ini mohon maaf nggak saya uraikan secara rinci terkait dengan maknanya apa satu persatu tadi, tapi insya Allah teman-teman bisa menyimpulkan secara pribadi masing-masing ya. Kalau sumpah desisur itu sumpah pemutus. Jadi ketika P dan T itu tidak mampu menghadirkan alat bukti, ya maka pihak tergugat itu bisa meminta kepada penggugat, udah kamu sumpah saja. Ketika penggugat berani mengangkat sumpahnya, ya maka tergugat dikalahkan. Kalau sumpah suplitur apa? Sudah ada alat bukti, namun alat bukti tersebut kurang. Sehingga atas inisiatif hakim dapat meminta kepada salah satu pihak untuk dapat diangkat sumpahnya, bersumpah untuk dapat melengkapi alat buktinya tersebut. Oke, lanjut ya, biar nggak lama-lama, ini jam 3 ini, jam 3 kurang 5. Kemudian setelah proses pembuktian dari penggugat dan tergugat selesai adalah kesimpulan para pihak berperkara, mulai dari gugatan, jawab jinawab, kemudian pembuktian, itu nanti semua dirangkum mereka terkait dengan gugatannya. Oh, saya bisa membuktikan ini, berarti gugatannya ini tidak bisa tidak bisa dikabulkan. Itu semua diuraikan di saat ini kurang lebih sama. Kalau kita berbicara dengan gugatan dengan acara biasa, baik itu ekonomi syariah, baik itu perceraian, baik itu harta bersama, kewarisan, itu hukum acaranya sama. Kurang lebih apa yang berlaku di peradilan hukum juga berlaku di peradilan agama, kecuali hukum acara khusus yang tadi sudah saya sebutkan di depan tadi. Kemudian ada salah satu kemudahan juga terkait pengajuan gugatan. Itu bisa dilakukan secara lisan atau tertulis, atau bisa dilakukan pendaftaran perkara secara elektronik.
Jadi sekarang ini kan zaman sudah semakin maju ya. Kadang teman-teman kuliah pun ketika ditanya dosen kan langsung browsing ke Google tuh dari jawabannya seperti apa. Nah, sehingga itu pula yang dilihat bahwa yang namanya proses peradilan itu kalau bisa dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kalau pendaftaran perkara secara elektronik itu mereka cuma hanya mencantumkan domisili elektronik email ya, untuk mendaftar perkaranya. Kalau sidangnya secara manual itu kan butuh biaya untuk manggil ya. Ada jurusita yang memanggil ke kediaman para pihak. Tapi kalau kita berperkara secara elektronik, itu panggilannya langsung ke email. Dan ada notifikasi bahwa perkara nomor sekian, tanggalnya sidangnya sekian, agendanya ini, sisa biayanya sekian, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk tenggang waktu sama dengan hukum perdata pada umumnya. Ini yang perlu ditekankan juga. Bila mana dalam klausul akad ekonomi syariah itu menentukan bahwa ketika terjadi sengketa ekonomi syariah, maka penyelesaian sengketanya dilakukan melalui arbitrase syariah. Oke. Ketika para pihak sudah melakukan penyelesaian perkaranya melalui lembaga arbitrase syariah, kemudian di antara mereka keberatan terkait dengan adanya putusan arbitrase syariah, maka pihak yang keberatan dapat mengajukan pembatalannya di pengadilan agama seluruh Indonesia pada umumnya seperti itu ya. Jadi walaupun dalam klausul melekat itu sudah ditentukan penyelesaiannya di arbitrase, sudah ada putusan arbitrase, tapi para pihak keberatan. Mungkin salah satu pihak atau pihaknya itu merasa keberatan dengan putusan yang ditetapkan yang dijatuhkan oleh arbitrase syariah, maka dia bisa mengajukan terkait pembatalan tentang adanya putusan arbitrase syariah itu kepada pengadilan agama. Oke. Selanjutnya kita masuk ke gugatan sederhana ya. Tadi kan secara biasa, kalau sekarang secara sederhana. Itu patokannya secara normatif tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015, junto Perma nomor 4 tahun 2009. Oke. Gugatan sederhana atau small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Oke, jadi sudah jelas ya. Maksudnya dari satu lingkup dalam gugatan sederhana bila mana materialnya itu paling banyak adalah 500 juta rupiah. 501 juta, lebih 1 juta saja. Itu sudah menggunakan acara biasa. Jadi sudah tidak bisa dikategorikan sebagai gugatan sederhana. Oke, yang selanjutnya dalam gugatan sederhana, kalau tadi gugatan dengan acara biasa itu diperiksa dengan majelis hakim. Kalau dalam gugatan sederhana itu diperiksa oleh hakim tunggal. Terkait dengan gugatan sederhana ini dapat diajukan terhadap perkara cedera janji atau wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Syarat gugatan sederhana seperti apa? Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Jadi kalau dalam syaratnya ini, para pihak penggugat dan tergugat harus satu orang, kecuali memiliki kepentingan yang sama. Contohnya seperti ini. Dalam akad apa ya misalkan ya, pembiayaan untuk usaha gitu ya. Itu terkadang kan kalau di konvensional itu kan suami istri harus yang meminjam suami, tapi istri harus tahu. Nah, begitu juga dengan di ekonomi syariah, ketika ada perjanjian akad syariah seperti itu ya, dia memiliki kepentingan, ya, kepentingan hukum yang sama, sehingga suami istri itu bisa dijadikan misalkan tergugat satu atau tergugat dua, penggugatnya adalah bank atau sebaliknya seperti apa.
Ya, jadi boleh lebih dari satu. Pada intinya penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Ini dalam gugatan sederhana. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak dapat diajukan gugatan sederhana. Jadi kalau tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya, prosesnya bukan lagi gugatan sederhana, melainkan proses gugatan biasa. Gugatan biasa ada namanya perkara goib namanya. Itu tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Jadi domisili hukumnya harus sama. Ya, kalau di Kota Malang ya harus di Kota Malang. Kalau di Kabupaten Malang ya Kabupaten Malang, Pasuruan, Sidoarjo, Sidoarjo gitu ya. Kemudian dalam hal penggugat di luar wilayah tergugat, penggugat dapat menunjuk wakil atau kuasanya yang berdomisili dalam wilayah tergugat. Jadi misalkan terkadang kan kalau bank-bank syariah itu kan induknya kan ada di Jakarta misalkan ya. Kemudian buka cabang di Bandung Barat gitu ya. Dia bisa, dan kebetulan domisili tergugat itu ada di Bandung Barat. Jadi walaupun penggugatnya berkedudukan di Jakarta, dia bisa memberikan wewenang kepada legalnya untuk bertindak atas nama bank yang ada di Jakarta itu sesuai dengan domisili tergugat itu. Yang selanjutnya, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didamping oleh kuasa. Nomenklatur wajib menghadiri secara langsung, maka baik penggugat dan tergugat wajib baginya secara prinsipal untuk hadir ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya. Jadi walaupun dia sudah mengkuasakan kepada advokat, kuasa hukum, prinsipal tetap wajib hadir dalam persidangan gugatan sederhana ini. Berbeda halnya dengan gugatan dengan acara biasa. Kalau gugatan dengan acara biasa, ketika dia sudah mengkuasakan kepada pihak kuasa, dan kemudian dalam kuasa tersebut menyebutkan batasan-batasan dia untuk bertindak atas nama kliennya, ya, untuk persidangan-persidangan yang bergulir dari persidangan, ya, prinsipal secara pribadi tidak hadir pun tidak apa-apa. Karena secara formil dia sudah mengkuasakan untuk berbuat di depan persidangan kepada kuasanya tersebut. Selanjutnya, nah, tahapan penyelesaian gugatan sederhana meliputi pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana. Saya jelaskan singkat, kalau pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana itu menjadi wilayah panitera. Wilayah panitera. Jadi nanti di sana, di dalam gugatan sederhana itu, apakah sudah muncul duduk perkaranya, kemudian penggugat dan tergugat itu apakah domisilinya sama. Kalau memang ada salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, panitera mengembalikan kepada para pihak untuk menyempurnakan, bisa saja seperti itu. Kemudian penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Setelah itu ada penetapan hakim. Hakim ditetapkan oleh ketua pengadilan yang diberikan kewenangan untuk memeriksa perkara tersebut, sedangkan panitera pengganti dan jurusita ditunjuk oleh panitera. Kemudian ini yang membedakan antara, namanya juga sederhana ya. Jadi pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan itu seperti ini. Ketika sudah ada penetapan dari majelis pimpinan pengadilan terkait dengan hakim yang memeriksa perkara sengketa ekonomi syariah itu, hakim sengketa yang diberi wewenang bisa memeriksa terlebih dahulu. Kira-kira gugatan ekonomi syariah ini, gugatan sederhana ini, masuk kategori sederhana atau tidak? Beberapa waktu lalu di sini memang saya pernah mengalami, memang ada beberapa kasus yang masuk. Kebetulan baru 1 tahun ini, itu gugatan sederhana. Itu ternyata dia masuknya gugatan sederhana. Tapi ternyata setelah diperiksa oleh hakim yang ditunjuk, itu melebihi dari 527. Maka ketika sudah ada ketentuan bahwa yang namanya gugatan sederhana itu tidak boleh lebih dari 500, sedangkan dia tetap mengajukan, maka bisa saja langsung dibuatkan penetapan bahwa perkara yang diajukan ini nomor sekian, tahun berapa, bla 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 bla, bukan merupakan gugatan sederhana. Bisa langsung ditetapkan, jadi bisa langsung diikat tanpa melalui proses judicial, proses persidangan. Bisa langsung di-cut bahwa ini bukan merupakan perkara gugatan syariah, kemudian diperintahkan untuk dicoret dari register perkara, dan biaya perkara
dikembalikan kepada para pihak. Kalau memang dalam pemeriksaan pendahuluan, oh, oke, ini benar masuk, ini adalah merupakan dari gugatan sederhana, maka yang seharusnya yang di langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh hakim tersebut ialah menentukan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Ketika pemeriksaan sidang dan perdamaian itu, hakim harus bersifat aktif. Hakim juga harus menyampaikan bagaimana proses persidangan itu dilakukan secara efektif, efisien. Kalau perlu, hakim memberikan bukan arahan, memberikan semacam edukasi terkait dengan pembuktiannya seperti apa. Itu yang tertuang dalam perma tersebut. Dan pemeriksaan gugatan sederhana ini tidak memerlukan proses mediasi, sebagaimana yang tadi saya sebutkan dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Kemudian apabila dalam proses pemeriksaan sidang perdamaian tidak terjadi, tapi gugatannya itu diakui secara bulat oleh tergugat, maka tidak perlu lagi untuk melakukan proses pembuktian. Karena ketika seseorang mengaku di depan persidangan, maka sesungguhnya pengakuannya itu sebenarnya memberatkan kepada dirinya pribadi. Sehingga hati-hati ketika seseorang yang bersengketa dalam proses persidangan, tidak bisa dia berucap sesuka hatinya, karena bisa saja apa yang disampaikan, apa yang diutarakan di depan majelis hakim itu dianggap sebagai pengakuan yang justru mengikat dan memberatkan bagi dirinya yang memberikan pengakuan. Pembuktian dan putusan. Oke. Cirinya sederhana seperti apa yang selanjutnya? Yang pertama, itu diselesaikan dalam jangka waktu 25 hari sejak hari sidang pertama. Jadi misalkan sudah dipanggil nih untuk sidang pertama, itu dikasih waktu sampai 25 hari. Ya. Itu sudah perma sudah menekankan seperti itu, bahwa tidak boleh lebih dari 25 hari dalam proses penyelesaian gugatan sederhana itu. Kalau tadi kita berbicara gugatan dengan acara biasa, adanya replik, duplik, eksepsi, provisi, dan sebagainya, kalau dalam gugatan sederhana, itu tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan. Nah, itu tidak ada dalam proses gugatan sederhana. Ya. Selanjutnya, terkait dengan putusannya, apabila diputus first take, maka pihak tergugat dapat mengajukan perlawanan paling lambat 7 hari setelah pemberitahuan putusan. First take itu apabila pihak tergugatnya tidak hadir ya, setelah dipanggil secara sah dan patut. Oke. Kemudian dia setelah putusan diputus first take, pihak tergugatnya menerima pemberitahuan putusan dan dia keberatan. Maka undang-undang memberikan hak bagi dia untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya adalah verzet. Ya. Setelah diputus verzet, berarti kan kontradiktur, tergugat dapat penggugat mengajukan keberatan. Keberatan ini setelah adanya putusan verzet, kemudian salah satu pihak itu keberatan, dia bisa melakukan upaya keberatan dengan menyatakan akta keberatan dengan menyampaikan memori keberatan, dan juga bisa disampaikan oleh pihak lawannya adalah kontra memori keberatan. Kalau tadi ketika pemeriksaan pertama itu dilakukan oleh hakim tunggal, maka untuk pemeriksaan keberatan ini dilakukan oleh majelis yang terdiri dari hakim ketua, hakim anggota 1, dan hakim anggota 2. Dan itu tidak lagi memeriksa para pihak. Ya, jadi kalau istilahnya itu keberatan itu adalah putusan banding. Ya, jadi tidak lagi ada upaya hukum ya selain putusan keberatan itu. Sehingga ketika mengadili perkara keberatan itu, yang menjadi acuan bagi majelis hakim adalah putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan dan memori keberatan, kontra memori keberatan. Dan terakhir, dalam upaya hukum gugatan sederhana, tidak ada pemilihan untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
ketika majelis hakim sudah mengeluarkan putusan terkait dengan keberatan yang dilakukan oleh para pihak, maka pada saat itu juga putusan tersebut memiliki berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak lagi ada upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Saya kira mungkin ini beberapa materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan gugatan ekonomi syariah. Tapi memang dari awal saya sudah menyampaikan bahwa ini terkait dengan hukum acaranya, karena saya mengira terkait dengan materialnya pun tuh saya kira teman-teman sudah banyak mempelajarinya. Tapi kalau kita berdiskusi juga tidak masalah, kita sharing-sharing saja. Kalaupun nanti ada perkara yang atau pertanyaan yang belum bisa diakomodir, akan kami temukan jawabannya. Sebagai informasi saja, semenjak perkara ekonomi syariah itu menjadi kewenangan absolut di pengadilan agama, itu sampai sekarang kurang lebih baru sekitar ribuan, ya, baru sekitar ribuan perkara yang masuk di Mahkamah Agung, karena memang entah sosialisasinya yang kurang maksimal atau di dalam klausul akad tersebut ada opsi untuk menyelesaikan sengketa itu. Mau diselesaikan di mana? Mau di arbitrase atau musyawarah mufakat antara mereka atau di lembaga konsumen. Pada intinya kita hanya menibaratkan diskusi ini terkait dengan kewenangan yang muncul di lembaga peradilan agama terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Mbak Moderator. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih atas ilmu yang sudah di-sharingkan kepada kami. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silahkan kepada para peserta apabila ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom komentar atau langsung saja open mic juga boleh ya. Apakah ada pertanyaan? Oke Bapak Nasihul, sambil menunggu pertanyaan dari para peserta, saya ingin bertanya tadi terkait sengketa ya Pak. Sengketa ekonomi syariah tadi, membahas terkait sengketa ekonomi syariah. Menurut pengalaman Bapak yang pernah Bapak tangani, paling banyak itu terkait apa Pak sengketa ekonomi syariah? Terus habis itu bagaimana Pak penyelesaiannya? Mungkin itu ya Pak. Biar. Langsung aja ya, sambil Ya. kita diskusi santai saja ya. Oke Bapak. Memang ya, jadi saya semenjak jadi hakim di tahun 2020 ya, 2020 April 2020, jadi kurang lebih ada sekitar 4 tahun itu ya. Nyaris tidak menemukan, saya pribadi ya, nyaris tidak pernah mengadili perkara ekonomi syariah yang masuk ke pengadilan. Saya pernah di Banda Aceh, pernah di Singkawang, Kalimantan Barat pernah, dan terakhir saya di sini. Nanti kedepannya saya juga wallahu alam, kurang tahu di mana kita ditempatkan. Tapi selama pengalaman saya pernah membaca dan kebetulan menyusun pertimbangan hukum juga terkait dengan adanya gugatan sederhana yang tadi sudah saya sampaikan. Gugatan sederhana itu kan bisa saja dilakukan oleh pihak pelakunya, bisa bank syariah, bisa konvensional. Ya. Kalau konvensional berarti itu secara absolut, secara kewenangan itu menjadi wilayah dari umum. Tapi kalau dia prinsipnya syariah, maka dia masuknya ke peradilan agama. Nah, yang perkara kemarin gugatan sederhana itu yang masuk setelah pemeriksaan terlebih dahulu oleh hakim yang telah ditunjuk itu, ternyata hakim menyimpulkan bahwa perkara ini objek materialnya di atas 500 juta. Ya, di atas 500 juta. Dan itu kalau memang secara aturan perma yang tadi saya sampaikan, itu sudah bukan lagi
perkara sederhana, bukan lagi perkara sederhana, melainkan harus diajukan secara gugatan biasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang saya pernah mengadili terkait tentang musyarakah mutanaqisah, ya. Itu terkait dengan KPR. Nah, kalau musyarakah mutanaqisah itu kan ada di dalamnya kan ada dua akad ya. Akad musyarakah dan akad ijarah. Nah, jadi intinya itu untuk pembelian KPR yang mana antara pemilik modal keduanya pengkreditur dan debitur mempunyai porsi masing-masing. Seiring berjalannya waktu kan diangsur oleh debitur. Nah, dan seiring angsuran tersebut porsi yang berada di kreditur itu akan beralih kepada debitur. Nah, seiring berjalannya waktu dia tidak bisa membayar. Dia tidak bisa membayar, kemudian karena tidak bisa membayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam akad, akhirnya kan ditegur, somasi. Somasi kalau kita melihat dalam berbagai macam literasi, somasi itu sebenarnya cukup 2 kali, ya. Tapi dalam somasi tersebut harus disebutkan kapan dia harus membayar dan berapa jumlahnya. Jadi tidak bisa kalau sekedar somasi, ayo kamu bayar, tapi tidak menentukan apa kewajiban dia dan sampai kapan. Tapi sepanjang yang saya pahami dan yang saya alami, rata-rata kalau bank syariah itu somasinya bisa lebih dari 2, ada yang sampai 5, ada yang sampai 6 dan sebagainya. Setelah dia somasi, kemudian oleh bank konvensional dinyatakan dia wan prestasi, tidak janji, dia mengingkari apa yang sudah diperjanjikan, disuruh bayar kok nggak bayar atau terlambat bayarnya dan sebagainya. Nah, sehingga atas dasar itulah dia dia mengajukan lelang ke KPKNL. Dia mengajukan ke KPKNL untuk melakukan lelang tersebut. Tapi pihaknya merasa dirugikan. Orang nilai objeknya sekian, kenapa dilelangnya sekian? Akhirnya dia mengajukanlah proses gugatan terkait dengan akad musyarakah mutanafisah itu yang pada intinya perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukumnya seperti apa? Saya belum selesai ngangsurnya, kok kenapa sudah dilelang dan sebagainya. Jadi antara penggugat dan tergugat tuh bolehlah dia bisa mendalilkan apa saja. Yang penting bagaimana dia bisa mampu membuktikan. Kalau wan prestasi cukup kita membuktikan sebenarnya. Kalau kita mengatakan kalau dia wan prestasi atau tidak, ya lihat aja akadnya. Akadnya seperti apa bunyinya. Sudah cukup membuktikan bahwa pihak debitur itu melakukan wan prestasi. Tapi kalau PMH seperti apa? Ya itu dibebankan kepada si penggugat untuk membuktikan bahwa kreditur atau tergugat atau siapapun itu melakukan perbuatan melawan hukum. Sebagai contohnya kasus tadi kan manifestasi. Kalau kasus perbuatan melawan hukum seperti ini. Pada lembaga keuangan syariah, kita kasih kasus ya. Pada lembaga keuangan syariah itu dia sudah ditentukan oleh KDART menjadi sebuah direksi. Tapi ternyata atas kewenangannya itu dia mengadakan akad fiktif. Ya. Jadi akad itu ada, tapi debitur kreditnya nggak ada. Jadi akadnya akad fiktif. Kemudian merugikan perusahaan. Ya, otomatis kan kalau sudah akadnya fiktif berarti kan siap disalurkan kemana nggak jelas. Kemudian angsurannya berapa juga nggak jelas. Jangka waktunya berapa nggak jelas. Akhirnya dia dicopot. Pengurus yang baru itu boleh mengajukan gugatan perbuatan ganti rugi pada pengurus sebelumnya untuk mengganti kerugian yang kita oleh lembaga keuangan tersebut. Mbak, saya kira ini kita rehat sejenak ya, soalnya ada azan. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Bapak ini coba saya bacakan ada beberapa pertanyaan di kolom komentar ya nih, di kolom chat. Ini dari Muhammad Iqbal. Apakah penerapan implementasi hukum ekonomi syariah di pengadilan agama sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum? Monggo Bapak. Baik, Mbak. Karena di sini masih adzan, kita tunggu sebentar ya. Oh ya, Masih adzan asar. Iya. Nggih, nggih, nggih.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya ini dari Muhammad Iqbal ya, dari Muhammad Iqbal. Oke, hakim itu ius curianovit. Jadi hakim itu dipandang, tahu tentang segala aturan yang ada, walaupun sejatinya memang namanya manusia memiliki keterbatasan ya. Tapi apakah dalam hukum ekonomi syariah yang ada di pengadilan agama itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum? Tidak hanya di ekonomi syariah, ya, dalam hukum perdata pada umumnya juga yang namanya putusan hakim itu ya harus memuat keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ya, untuk memenuhi itu semua seperti apa? Ekonomi syariah ini kan baru ya, kurang lebih tahun 2006. Dan kebanyakan tidak bisa dipungkiri bahwa SDM hakim itu masih butuh untuk belajar terkait dengan ekonomi syariah itu. Makanya ada sertifikasi hukum ekonomi syariah, ada diklat fungsional terkait dengan ekonomi syariah. Itulah menjadi bekal kepada hakim untuk dapat menerapkan hukum semaksimal mungkin sehingga dapat mampu memberikan rasa keadilan. Keadilan itu orang yang dibenangkan, ya, perkara yang dikabulkan atau perkara yang ditolak itu sama-sama memiliki unsur keadilan. Tapi yang namanya hakim ya atau lembaga yudikatif itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Karena kita bukan lembaga pemuas ya. Jadi di satu sisi penggugat mungkin keberatan dengan putusan kita, tapi di sisi lain tergugat tidak keberatan. Sehingga yang perlu dilakukan adalah bagaimana hakim itu mampu menggali fakta dalam proses persidangan dengan bukti-bukti yang diajukan sehingga dia mampu menentukan hukum yang pas, yang berkeadilan bagi para pihak. Dan sudah banyak hukum terapan, misal Perma nomor 2 2008 tentang kompilasi hukum Islam, tentang wakaf, tentang perbankan syariah, dan masih banyak lagi peraturan BI, OJK, kemudian fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah ini. Sekalipun hukum itu tidak ada dalam tatanan peraturan perundang-undangan, hakim tidak boleh menolak perkara. Dia tetap berkewajiban untuk melakukan penuhan hukum sehingga masyarakat itu benar-benar merasakan rasa keadilan yang diberikan oleh putusan pengadilan. Saya kira mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mana tadi? Pak, nggak ada. Dari ini Pak Mario Aji ya. Iya, Mario Aji. Ya. Oke. Mario Aji Saputra. Ekos 2020 nih ya. Angkatan 2020 gitu. Iya, benar. Angkatan 2020. Oke. Assalamualaikum. Oh ya nih Pak. Assalamualaikum, saya Mario Aji Saputra dari Ekos 20. Apakah Pengadilan Agama bekerja sama dengan LSM untuk menyelesaikan perkara? LSM ya. Lembaga Swadaya Masyarakat itu ya. Kalau dalam proses justisial itu tidak bisa campur tangan dari pihak manapun. Ya, karena independensi hakim itu kan jauh daripada intervensi. Kalau kerjasamanya mungkin dalam bidang bagaimana melakukan penyuluhan terkait dengan ekonomi syariah, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada itu mungkin bisa. Tapi kalau sudah menjangkau terkait dengan teknis judisial, memang kita sangat-sangat dibatasi, ya. Karena LSM ini kan representasi dari masyarakat pada umumnya ya. Sehingga bagaimana kita mampu memberikan putusan itu tanpa adanya campur tangan. Kalau memberikan pendidikan, memberikan pelatihan, mungkin kita bisa bekerja sama. Dan pengadilan itu maksudnya tidak apatis harus secara saklek menutup dirinya dari pergaulan bebas, tidak. Kita juga punya banyak stakeholder yang memang membantu dalam proses bagaimana mengenalkan keberadaan pengadilan agama, bagaimana memberi edukasi kepada masyarakat bahwa di pengadilan agama itu juga ada loh
kewenangan kita untuk mengadili ekonomi syariah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau dibilang secara praktis memiliki kerjasama dengan LSM untuk menyelesaikan perkara, saya kira tidak, karena memang dua hal itu tidak bisa disatukan satu sama lain. Kalau memang para pihak bersepakat, kemudian di luar ada mediator luar yang bersedia untuk melakukan mediasi dalam proses mereka, ya itu hak mereka. Tapi sepanjang itu tidak disampaikan oleh majelis hakim dan tidak ada bukti secara tertulis, hakim tidak terikat. Ya, hakim tidak terikat kepada itu, karena memang kita benar-benar menjaga independensi hakim jauh daripada campur tangan pihak manapun. Dan ini yang kita jaga, memang sulit, tapi mau tidak mau kita sudah diberikan amanah untuk dapat menerapkan hukum secara maksimal, memberikan rasa keadilan kepada para pihak, ya harus kita jaga. Ya harus kita jaga. Di semua instansi memang saya kira seperti itu. Kalau LSM tuh memang bagus, bagus karena dalam artian seperti ini. Dia sebagai kepanjangan tangan dari informasi yang bersumber dari PA. Walaupun kita sudah punya Instagram, kita punya website, kita punya sosial media, tapi dengan adanya LSM itu kan lebih mempermudah bagi badan peradilan untuk dapat menjangkau mereka-mereka yang belum terjangkau dari sisi advokasi hukumnya seperti apa. Kalau bekerja sama non justisial mungkin bisa diterima, tapi kalau terkait dengan justisial kayaknya belum ada asas atau aturan yang mengatakan harus dalam penyelesaian sengketa itu bisa menggunakan LSM. Kita sudah ada mediator di sini, yang mana mediator itu kan juga bersertifikat, ada pendidikannya, kemudian ada kriterianya, sehingga dengan adanya mediator itu kan menjadi pihak penengah untuk menyelesaikan segala sengketa yang ada. Ya, sepanjang instrumen itu ada, ya saya kira LSM hanya sebagai penopang saja bagaimana eksistensi pengadilan agama itu mampu tersebar luas di seluruh wilayah jurisdiksi pengadilan yang dimaksud. Saya kira seperti itu. Teh Afifah kalau di Bandung ya. Iya. Namanya teh ya. Oh, teh. Ini teh susu. Tapi mana sih? Ingat iklan zaman dulu. Oke Bapak, ini ada pertanyaan dari Mas Miftahul Muslimin, SHI. Apakah eksepsi terkait kewenangan relatif hanya bisa diperiksa apabila ada pengajuan eksepsi dari tergugat? Dan jika tergugat tidak mengajukan eksepsi, maka perkara tersebut masih tetap diperiksa, meskipun berada di luar yurisdiksi relatif suatu pengadilan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Diko. Miftahul. Siapa nih? Om Miftahul. Ini Pak, ada Pak. Om Miftahul Muslim ya? Mas Miftahul. Miftahul Muslim ya. Oke, baik. Terima kasih. Ini jangan-jangan teman-teman ini sudah tahu tapi cuma ngetes aja nih kayaknya nih ya. Jadi kewenangan itu terkait dengan kewenangan mengadili itu ada dua. Yang pertama yang saya sampaikan tadi, absolut. Yang kedua adalah relatif. Kalau absolut itu tidak terikat. Sampai kapanpun proses persidangan, baik itu di tahapan jawaban sampai kesimpulan, kalau para pihak ingin mengajukan eksepsi absolut, dipersilakan menurut aturan. Atau hakim karena jabatannya boleh menyatakan bahwa itu bukan kewenangannya, itu terkait absolut. Tapi kalau terkait relatif itu dikunci hanya sampai di jawaban, ya. Karena apa? Karena ketika sudah masuk gugatan kemudian sudah beralih kepada jawaban, maka disitulah peluang bagi pihak tergugat untuk mengeluarkan semua amunisinya lah. Kalau memang bahasanya seperti itu ya. Mau mengajukan kewenangan relatif silakan, mau mengajukan eksepsi silakan, mau mengajukan rekonvensi silakan, itu semua di jawaban. Jadi ketika kewenangan relatif itu walaupun misalkan ya dalam perkara cerai talak ya, dalam perkara cerai talak itu kan pemohon dan termohon. Pemohon adalah suaminya, ya. Termohon adalah istrinya. Kalau dalam peraturan perundang-undangan itu kan diajukan di alamat domisili istri termohon.
tapi dia mengajukan di alamat domisili pemohon. Sepanjang tidak ada eksepsi dari termohon, ya, itu tidak bisa kita meriksa tentang kewenangan relatif. Walaupun senyatanya, ya, yang ditanyakan oleh Mas Miftah ini, senyatanya memang kita tahu, hakim ini tahu, itu bukan menjadi kewenangan relatif kita, tapi kan kita tunduk. Maksudnya hakim itu bersifat pasif. Nah, hakim itu bersifat pasif, ya sepanjang tidak ada eksepsi dari pihak lawan terkait dengan kewenangan relatif itu, ya hakim ya terus jalan. Dan itu hanya diajukan pada saat pengajuan jawaban. Bagaimana kalau relatif diajukan pada saat replik, duplik, kesimpulan, atau bahkan putusannya, itu dikira sudah melampaui batasnya sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Bisa dikategorikan tidak dapat terima karena tidak diajukan sesuai dengan waktunya. Saya kira seperti itu ya. Kalau kewenangan relatif itu mutlak itu menjadi haknya pihak tergugat, hakim tidak boleh karena jabatannya gitu kemudian menyatakan oh ini bukan kewenangan kita secara relatif, itu tidak bisa. Jadi semua itu berangkat dari eksepsi yang diajukan oleh pihak tergugat dan itu harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara. Itu bisa diajukan seperti itu. Terima kasih Mas Miftah atas pertanyaannya. Terima kasih, Pak. Ya. Baik Bapak, mungkin ini ada titipan pertanyaan nih Pak. Tadi kan ada permasalahan seperti pernikahan, waris, wasiat, wakaf, zakat, dan lain sebagainya ya Pak. Nah, saya pengen tahu kalau misalnya di pengadilan agama itu permasalahan terkait yang di perkawinan itu biasanya permasalahan yang paling banyak itu apa ya Pak gitu. Mungkin aja kan biar bisa untuk pengalaman ini adik-adik teman sekalian gitu loh. Iya. Pengalaman untuk menjadi praktisi ya. Iya. Bukan Dan bukan bagaimana bukan penyelesaiannya Pak? bukan untuk yang lainnya maksudnya kan ya. Iya, iya. Jadi gimana tadi pertanyaan singkatnya gimana? Intinya permasalahan apa yang terbanyak ketika menangani sengketa dalam perkawinan? Permasalahan terbanyak yang di Pengadilan Agama Indonesia ini permasalahannya apa gitu? Kalau misalnya dalam Iya, perkawinan. oke. Kalau perkawinan ya baik itu cerai talak atau cerai gugat itu kan di pasal 116 Pembelas Hukum Islam ya. Kalau tidak salah itu kan memang ada berbagai macam sebabnya ya. Bisa karena perselisihan terus-menerus, bisa karena masalahnya sebenarnya cukup banyak, bisa melanggar talak dan sebagainya. Tapi rata-rata yang masuk ke pengadilan itu dimasukkan ke dalam huruf F, yaitu perselisihan terus-menerus. Di sana bisa masalah ekonomi. Jadi kalau yang saya temui di Pengadilan Agama Ngampra ini, rata-rata penyebab mereka bercerai itu masalah ekonomi. Kemudian masalah pihak ketiga, kemudian masalah poligami juga pernah, itu juga ada ya poligami. Jadi mereka istilahnya keberatan untuk dipoligami. Kemudian ada juga KDRT dan sebagainya. Banyaklah perselisihan, maksudnya yang menyebabkan mereka itu bercerai itu banyak. Tapi yang paling dominan di sini adalah perkara cerai gugat dengan alasan ekonomi. Saya kira seperti itu, Mbak. Bapak, pertanyaan lanjutan. Sekarang itu kan lagi marak itu ya Pak, artis-artis yang motivasi kayak gitu tuh ternyata di baliknya itu dia itu apa namanya menduakan istrinya, ternyata dia menikah lagi gitu. Dan itu tanpa izin istri pertamanya kayak gitu ya Pak. Nah, itu kalau misalnya sebenarnya kalau di dalam hukum negara di Indonesia itu apakah ketika suami itu menikah kedua gitu, apakah harus izin istri pertamanya atau enggak sih Pak kalau dalam peraturan negaranya? Oh iya. Kalau di Undang-Undang 1 tahun 74 kan kita menganut asas monogami ya. Dalam artian ya satu istri ya satu suami, gitu ya. Tapi kalau dalam keadaan tertentu ada syarat-syarat yang tidak bisa, kewajiban yang tidak bisa dipenuhi oleh seorang istri, misalkan cacat badan
kemudian tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, itu si suami bisa mengajukan izin poligami ke pengadilan agama, tapi tetap harus mendapatkan persetujuan dari istrinya. Ya, tetap harus mendapatkan izin istrinya. Kalaupun nggak dapat gimana ya, tetap ajukan saja, nanti akan diperiksa sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tapi yang perlu digarisbawahi, ini berkaitan pula dengan harta bersama, ya. Ketika seseorang menikah, saya hari ini taruhlah orang lain ya, menikah gitu ya. Semenjak itu pula kan harta bersama kan mulai berjalan. Entah itu harta bersamanya sendok, harta rumah, itu kan harta bersama ya. Nah, dalam pengajuan proses izin poligami itu harus menentukan selama mereka menikah itu adakah harta bersama yang dihasilkan oleh kedua belah pihak itu. Kalaupun ada, maka harus diajukan penetapan terkait dengan harta bersama itu. Sehingga nanti misalkan kalau izin poligaminya dikabulkan tidak bercampur dengan harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama dan istri kedua. Jadi harus dipisahkan dulu istri pertama itu harta bersamanya apa saja. Misalkan ada rumah ya, ada rumah di daerah Lowaru misalkan ya. Berarti rumah Lowaru itu yang menjadi harta bersama antara suami dengan istri pertama. Kemudian setelah dia menikah dengan istri kedua telah mendapatkan izin, nah, kemudian dia punya lagi rumah di daerah Singosari misalkan ya. Berarti rumah yang di Singosari itu menjadi harta bersama antara suami dengan istri pertama dan istri kedua. Jadi ada pemisahan dan itu pun seterusnya sampai istri keempat seperti itu. Sehingga sepanjang perkawinan mereka tidak putus karena perceraian, walaupun istrinya sudah 4 ya, istri pertama tetap mendapatkan harta bersama yang diperoleh pada masa perkawinan dengan istri keempat. Saya kira seperti itu. Kalau memang di pengadilan ada nggak perkara yang mengajukan izin poligami? Ada, banyak seperti itu tuh ya. Dan terkadang rata-rata pihak istrinya itu tidak keberatan untuk dimadu. Untuk dimadu itu tidak keberatan, malah memberikan surat pernyataan ya tidak masalah, saya ikhlas dan sepertinya. Itu walaupun mungkin suasana batinnya ya kita tidak bisa memprediksi. Pada intinya dia hadir ke persidangan memberikan pernyataan di depan hakim bahwa dia bersedia untuk suaminya menikah lagi tapi untuk menjaga kepentingan terbaik bagi perempuan itu maka harus ditentukan harta bersama. Sehingga kedepannya kalau memang terjadi sengketa perceraian jelas ini adalah harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dengan istri pertama dan seterusnya. Saya kira seperti itu, Mbak. Oke. Baik, Bapak, terima kasih. Ini ada pertanyaan terakhir ya. Assalamualaikum Pak Nasihul Hakim. Kami Lukman mohon izin bertanya. Dengan kemajuan teknologi, kami melihat pergeseran administrasi dari offline menjadi online. Saat ini kita kenal dengan e-court. Bagaimana seorang hakim dapat memutuskan suatu perkara tanpa bertemu, melihat gimik wajah, bahkan bahasa tubuh terdakwa dan penggugat selain memang efisiensi biaya dan waktu. Dan apakah ke depan profesi hakim akan digantikan oleh AI? Matur nuwun. AI. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dari Ustadz Muhammad Lukman Nugraha. Kebetulan praktis juga kayaknya beliau nih. Jadi yang sempat saya singgung di awal tadi, dengan adanya kemajuan teknologi itu diharapkan bisa mampu memberikan efek yang domino kepada para pencari keadilan. Dalam arti selama ini kan ketika kita ingin bersidang, apapun tahapan agendanya kan harus berhadapan langsung dalam persidangan. Nah, itu semua sudah bergeser tapi tetap ada itunya, ada norma-normanya yang harus dipenuhi. Itu setidaknya tertuang dalam Perma 1 tahun 2019 tentang e-litigasi, kemudian Perma nomor 7 tahun 2022 tentang perubahannya dengan SK-KMA yang ada beberapa 129 2019 dengan SK-KMA nomor 363 tahun 2022 yang mengatur secara teknis terkait dengan persidangan secara litigasi. Pada intinya seperti ini. Jadi memang adanya litigasi itu memberikan dampak yang baik, efektif, dan efisien kepada para pencari keadilan untuk tidak datang ke persidangan. Bukan berarti persidangan tidak ada, persidangan tetap dilakukan sebagaimana mestinya, namun penyampaiannya dilakukan secara elektronik. Dan itu ada batasannya.
Ya, misalkan yang pertama, ketika para pihak yang hadir dalam persidangan dalam sidang pertama itu ditawarkan kepada para pihak apakah ingin beracara secara elektronik. Kalau memang ingin beracara secara elektronik akan dibuatkan kesepakatannya. Itu bagi mereka yang kalau dalam istilahnya ikut itu pendaftar pengguna lain ya. Jadi dia di luar advokat ya. Tapi kalau dia advokat, ya mau tidak mau dia harus beracara secara litigasi. Jadi ada batasannya. Ya, ketika beracara secara litigasi itu kan para pihak bukan kita tidak pengen bertemu atau berusaha untuk menghindar dari para pencari keadilan, tidak. Tapi berusaha untuk menghadirkan bagaimana proses persidangan itu dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sehingga para pihak pun tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya perkara. Tapi yang perlu digarisbawahi, ketika proses jawab jinawab, misalkan sidang pertama kan harus hadir ke persidangan. Ya, sidang pertama harus hadir ke persidangan. Apabila kedua belah pihak hadir, maka dilakukan proses mediasi sesuai dengan Perma 1 2016. Ketika mediasi sudah dilaksanakan dan tidak berhasil, maka tahapan persidangan selanjutnya adalah laporan mediator sekaligus pembacaan gugatan. Nah, pembacaan gugatan itu pasti dihadiri oleh kedua belah pihak. Ya. Pembacaan gugatan itu masih dihadiri secara tatap muka di dalam persidangan dalam satu majelis dengan para pihak, dengan majelis hakim dibantu oleh panitera pengganti. Nah, ketika agendanya itu agenda jawaban, replik, dan duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan itu bisa dilakukan secara litigasi karena hanya menyampaikan dokumen-dokumen saja yang hanya diupload dalam dalam aplikasi e-court-nya. Tapi bagaimana dengan pembuktian, baik itu pembuktian penggugat dan tergugat? Mereka harus hadir ke persidangan, harus tatap muka karena kan ya walaupun di litigasi itu memungkinkan untuk memeriksa saksi secara jauh, tapi di situ memberikan kemungkinan juga para pihak baik penggugat maupun tergugat harus hadir di persidangan dalam agenda tidaknya agenda pembuktian, baik itu pembuktian yang dihadirkan oleh penggugat maupun pembuktian yang dihadirkan oleh tergugat. Sehingga tidak selamanya perkara litigasi itu tidak bertatap muka dengan majelis hakim, tapi bertatap muka. Hanya penyampaian replik, duplik, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan itu disampaikan secara litigasi. Ya kalau memutuskan perkara tanpa bertemu, melihat gimmick wajah, bahkan bahasa tubuh terdakwa. Jadi kan ada pembuktiannya yang tadi saya sampaikan di awal, siapapun boleh berbicara, siapapun boleh berargumentasi, tapi pembuktianlah yang paling menentukan apakah perkaranya itu memang benar-benar terbukti atau justru lawannya yang mampu membuktikan dalil bantahannya. Dan itu diketahui dalam proses persidangan. Saya kira seperti itu mungkin tanggapan dari Pak Ahmad Lukman Nugraha ini. Baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Karena ilmunya ini sangat bermanfaat sekali ya, apalagi di lingkungan kami yang dari sisi akademisi ya. Kan akhirnya kita mendapatkan insight baru dari sisi praktisinya gitu ya. Terima kasih Bapak, saya ucapkan kembali terima kasih. Alhamdulillah ya, tadi kita sudah melakukan terkait kuliah praktisi yang mana tadi membahas terkait ada bagaimana cara penyelesaian sengketa, syarat-syarat gugatan. Tadi juga ada pertanyaan terkait sengketa ekonomi syariah, terkait pernikahan dan lain-lain. Baik, sesi selanjutnya mungkin dapat sesi dokumentasi. Saya mohon untuk para peserta bisa untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Karena ini ada 4 kolom ya. Apakah sudah dibuka kameranya semua? Saya hitung terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Oke, layar pertama, layar kedua. 1, 2, 3. Oke, layar ketiga. 1, 2, 3. Oke. Layar terakhir. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih untuk para peserta yang telah membuka kamera pada sesi kali ini. Selanjutnya yaitu, oh ya, baik, saya ingatkan kembali untuk para peserta yang belum absen bisa mengisi link yang telah tersedia pada kolom chat. Selanjutnya serah terima sertifikat secara simbolis ya Pak kepada Pak Nasihul yang akan diserahkan oleh Pak Rahmat. Monggo Pak Rahmat. Pak Rahmat. Tinggal aja Pak, tinggal aja ya, tinggal aja ya. Oke Bapak, ini dapat. Baik. Udah. Diburamkan. Baik, terima kasih Pak Nasihul atas Baik, sharing sama-sama. ilmunya. Ya. Oke, mungkin sesi terakhir ada tambahan dari Pak Rahmat Hakim atau Pak Lukman. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja. Nggak ada tambahan lain. Syukron atas ilmunya Syekh Nasihul Hakim. Namanya Hakim, profesinya Hakim juga gitu ya. Jadi kuadrat. Hakim kuadrat. Sesuai. Kembar dengan Pak Rahmat Hakim. Baik, kita berada di penghujung acara ya. Karena kita sedang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah salah satu bentuk ibadah ya. Ada salah satu pantun untuk teman-teman sekalian. Hari ini sangat gerah, perut juga sangat begah. Cakep. Meski lelah jangan menyerah. Masya Allah. Hidup memang untuk ibadah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian rangkaian acara kuliah praktisi bagaimana penerapan hukum ekonomi syariah di Lembaga Pengadilan Agama. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara yang bertugas, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Karena yang sempurna hanya lagunya Rizky Febian. Masya Allah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Kita syukron, juga Bu. dimakan sopeng Terima ya, kasih Pak, ya. Bapak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, konsul. Video.